Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Heskel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan boleh membangunkan kita kembali pagi hari ini dan kita kembali duduk diam di hadirat Tuhan untuk memulai hari ini bersama dengan Dia. Sebab itu, apapun keadaan kita hari ini, apapun yang mungkin sudah ada dalam pikiran kita di sepanjang hari ini yang akan kita jalani, kita mau taklukkan terlebih dahulu di hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau kembali mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya ketika kita menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang baru tentunya akan kita alami bersama dengan Dia. Sebab itu mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sungguh kami rindu akan Engkau. Kami sangat merindukan Engkau. Kami berterima kasih Kau memberkati malam hari ini atas istirahat kami. Kami pun bersyukur sebab pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami mau tetap belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya ke tangan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Angkat kembali pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, katakan berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya. Kita angkat pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
tidak salah kami memilih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hidup, berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Sebab itu kami mau terus belajar untuk mempercayakan hidup kami hari ini bersama dengan Engkau. Bahwa kami pada pengalaman yang baru, pengenalan yang baru, perjumpaan yang baru dengan Engkau Tuhan. Hidup kami dibaharui, diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Hal-hal yang buruk dari hidup kami, ketidakpercayaan kami, ditanggalkan atas setiap kehidupan kami, digantikan dengan pembaharuan dan kepercayaan yang semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Sebab itu berfirmanlah atas setiap kami pagi hari ini. Kami sambut firman, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Di gelapnya jalan kehidupan dunia ini, firman-Mu menjadi terang atas hidup kami. Dan bersyukur kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudaraku. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kita menjalani hari ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagai perak yang teruji. Kualitasnya murni, tidak bisa tercampur dengan tanah. Perak yang sudah dimurnikan bisa jatuh ke tanah, tetapi kualitasnya ketika ia pun sekalipun ia jatuh ke tanah, kualitas perak tetap ada dalam dirinya, tidak bisa tercampur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan Mazmur sejauh ini, kita mendapati hampir setiap hari perjalanan kehidupannya dipenuhi dengan, dalam bahasa gaulnya, kegalauan, persoalan, permasalahan yang membuat hatinya harus selalu ambyar, kata almarhum Didi Kempot, ya, selalu dipenuhi dengan masalah hati, masalah pergumulan hati. Tetapi kita melihat selalu ungkapan isi hati ini diungkapkan kepada tempat yang tepat, yaitu Tuhan. Kita mendapati ada sebuah pergumulan yang harus dihadapi oleh Daud. Dia merasa bahwa dirinya sendiri yang masih menjaga hidupnya saleh. Nah, ini masalah Bapak Ibu Saudara, namanya manusia. Alkitab mencatat ini bukan berarti Daud adalah seorang yang hebat. Daud sama seperti kita, manusia biasa. Saya sering berjumpa dengan orang-orang ketika mereka ada di jalan buntu, atau jalan yang menurut mereka sudah tidak bisa lampaui lagi. Mereka sudah berharap sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak tolong-tolong. Istilahnya mereka sudah ada di ujung jalan, di depan jalan mereka mungkin buntu atau mungkin juga jurang. Mereka sudah nggak tahu mau berharap kepada siapa lagi. Pertolongan tidak didapati dalam hidup mereka. Seringkali ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, yang mereka katakan, aku hidup sendiri. Lebih baik aku mati. Lebih baik cepat-cepat Tuhan panggil aku. Mungkin akan lebih baik ketika aku tinggal bersama dengan Tuhan daripada aku tinggal di dunia ini. Tetapi berbeda ketika ia sudah keluar dari persoalan permasalahan, dia berkata, Tuhan baik luar biasa, saya belum mau mati, saya masih ingin menjalani kehidupan ini lebih indah. Itulah orang-orang ketika menghadapi sebuah persoalan. Dan tidak ada sepertinya orang yang mengerti, memahami, dan mau menolong.
Keadaan ini dihadapi oleh Daud. Ayat yang kedua dijelaskan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang yang setia. Dia sedang merasa bahwa dirinya sendiri. Padahal kalau kita belajar, ya, ada seorang nabi juga merasa seperti itu. Belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia setelah menyelesaikan tugasnya, dia seringkali melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, menurunkan api dari langit, ya. Dia melakukan perkara-perkara ajaib, memberikan kurban persembahan milik para dewa-dewa Baal tidak terbakar, tetapi milik Elia terbakar. Bahkan dia habis menyembelih para nabi-nabi Baal yang sekian ratus itu. Tetapi ketika dia mendengar perkataan dari Isabel bahwa jikalau besok aku belum membunuh Nabi Elia, wah, Nabi Elia langsung menjadi takut. Dia lari, padahal dia habis mengalami kemenangan yang besar dalam peperangan rohani. Tetapi karena keletihan rohani, ketika dia mendapat intimidasi, dia langsung lari. Dia langsung bergumul, dia langsung mengeluh kepada Tuhan, aku hidup seorang diri. Tidak ada orang yang benar lagi di kota ini, di bangsa ini. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada Elia, memberikan dia makan, dan dia memberitahukan Elia masih ada 7.000 orang saleh di bangsa ini yang tetap setia ikut Tuhan. Dalam kondisi sulit, kadang kita tidak bisa melihat, berpikir secara luas. Saat kita dihadapkan pada sebuah pergumulan, kita menilai sepertinya kita seorang diri yang hidupnya sepertinya dekat dengan Tuhan, memperjuangkan untuk setia kepada Tuhan. Sepertinya orang-orang di sekitar mereka, kelakuan perilakunya, wah, beribadah. Tetapi dikatakan di situ mulut mereka manis, perkataan mereka manis, tapi hati mereka bercabang. Ketika di gereja haleluya puji Tuhan, di luar gereja hatinya bisa beralih, pengharapannya bisa beralih kepada yang lain. Tetapi kita tetap mau belajar kepada Daud. Kesetiaannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dia pegang betul-betul ayat yang ketujuh, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Setelah ia melewati berbagai macam proses, dia harus melewati banyak pergumulan, tetapi titiknya dia mendapati Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia mengiring. Orang-orang yang setia berharap kepadanya. Orang-orang yang setia mengandalkannya. Orang-orang yang setia seperti Daud di dalam pengharapannya kepada Tuhan akan selalu mendapati bahwa janji Tuhan, apa yang kita pegang dari firman, pasti digenapi, pasti tergenapi. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Tetapi ukurannya adalah bukan waktuku, bukan waktumu, tetapi waktunya Tuhan. Sebab itu, di dalam menanti-nantikan janji Tuhan yang murni, yang perlu kita lakukan adalah setia di dalam pengiringan. Setia sekalipun badai siang malam datang menyambut hidup kita. Setia sekalipun persoalan siang malam datang menghampiri kita.
Setia sekalipun kita melihat keadaan baik keluarga, baik kota, baik bangsa, banyak orang yang mulutnya manis tetapi hatinya bercabang. Tetap berseru dan berpengharapan di dalam Tuhan bahwa ada waktunya Tuhan pasti pulihkan, baik atas hidup kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Kalau sekarang kita melihat banyak orang-orang di sekeliling kita, ya, baik anak Tuhan, bukan anak Tuhan, pejabat, pemimpin dan lain sebagainya, yang ketika berkata-kata, berjanji, janjinya manis-manis, katanya manis-manis, tetapi di hati siapa tahu. Tetapi Tuhan, apa yang Ia janjikan, apa yang Ia katakan, itu juga yang ada di hatinya. Dan seperti itu jugalah Tuhan mau atas hidup kita. Kalau kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, biarlah itu juga diikuti dengan tindakan yang ada di hati ini. Mengikuti Dia dengan kesetiaan. Ujilah setiap janji-janji Tuhan, dan kau akan melihat bukti janjinya yang digenapi, dan engkau akan bersyukur dan berterima kasih. Karena janji Tuhan, iya dan amin, murni dan segera tergenapi. Nantikanlah waktunya, tidak berlambat-lambat dan tidak juga terlalu cepat. Sebab janji Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sekalipun mungkin hatimu sudah gak sabar, cepat dong Tuhan, cepat, ini udah panas. Ya hati ini udah kosong. Ya, udah. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita berdoa untuk kita menjalani hari ini. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebab firman-Mu, janji-Mu, iya dan amin buat hidup kami. Kami mau tetap belajar untuk setia di dalam pengiringan kami, dalam kami menantikan janji-Mu tergenapi atas hidup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami secara pribadi di sepanjang hari ini, di dalam segala kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, di dalam peternakan kami, pertanian kami, di dalam pelayanan kami, studi kami, bahkan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan, kami minta pimpinan dan tuntunan yang daripada Tuhan. Ajari kami, didik kami, buat kami melangkah hari ini bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau, dan kami boleh berjumpa, mengenal Engkau di sepanjang hari ini. Hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi ada pengalaman dan pengenalan yang baru bersama dengan Engkau. Diberkatilah anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul. Diberkatilah mereka yang hari-hari ini sedang mengalami lemah iman. Dipimpinlah mereka, dikuatkan, diteguhkanlah iman mereka. Yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, otoritas yang turun yang daripada Tuhan. Oleh karena darah Yesus, bilur-bilur Yesus, segala bentuk sakit penyakit menjadi sembuh. Dan segala pergumulan mereka, Allah pun turut campur tangan, memberi kekuatan dan jalan keluar atas hidup mereka. Kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, dan kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Terpujilah Tuhan. Haleluya.